Ada salah satu kenalan Tio yang menginformasikan bahwa ada sebuah perusahaan garment besar yang waktu itu lagi buka lowongan kerja. Jadi singkatnya, hari wawancara ini pun tiba. Tio disuruh berangkat ke sana. Tio bangun lebih pagi dari biasanya. Dia siapkan semua berkas-berkas lamaran, terus kemudian dia berangkat dengan semangat. Dan ketika Tio ini datang, satpam-satpam ini nggak tanya apapun ke Tio. Jadi Tio di situ didiamkan. Terus di ruangan itu Tio bisa mendengar samar-samar suara mesin jahit yang berbunyi. Nah, Tio noleh ke arah kiri, di situ dia ngelihat ada ruangan besar banget yang isinya ini meja panjang-panjang. Terus di atas meja itu ada potongan kain, ada gulungan benang, dan ada mesin jahit tua yang berjajar rapi di situ. Terus kemudian mereka naik ke lantai 4. Lorong di lantai 4 ini itu malah kelihatan sepi banget dan kondisinya itu nggak rapi. Terus di situ terlihat berjajar sesajen-sesajen yang sudah mengering. Dan setelah Pak Danu ini selesai makan, dia nggak cuci tangan. Dia cuma lap tangannya dan juga mulutnya ini pakai kain yang ada di meja. Terus setelah itu dia nyapa Tio. Dia bilang ke Tio, kamu ini temannya Pak Boy itu ya? Terus Tio bilang, oh iya Pak, mulai besok kamu langsung kerja aja ya. Dan kayak sebelumnya Tio itu ngelihat pemandangan yang aneh. Jadi karyawan-karyawan di sekitar Tio ini, terutama yang ibu-ibu, itu mereka semua terlihat aneh. Mereka itu kerjanya serius semua, hampir nggak ngomong satupun. Kalaupun ada yang ngomong, itu dia ini ngomongnya bisik-bisik. Ketika semua karyawan masuk lagi ke tempat kerja, Tio langsung menuju ke kamar mandi. Nah, pas keluar dari kamar mandi itu dia kaget. Di situ dia ngelihat Bu Rini ini berdiri di situ. Anehnya, Bu Rini itu melambaikan tangan ke Tio sambil dia ini kayak mau ngomong sesuatu. Terus dia bisik-bisik, sini, sini. Nah, jadi Tio itu agak ragu-ragu mendekat ke arah Bu Rini. Dan pas sudah dekat, Bu Rini ini ngomong, tapi ngomongnya itu kayak orang yang bisik-bisik, pelan banget. Dia ngomong ke Tio, kamu hati-hati loh yo. Aku tahu kamu sering nanya-nanya di sini. Tapi kamu jangan sampai salah orang kalau nanya. Di sini ini bukan cuma manusia yang kerja. Nah, suatu malam, Susanto ini bilang ke Tio, yo, kamu tahu nggak kenapa di belakang kantor itu ada makam kecil? Terus dia tanya ke Susanto, loh memang itu makam siapa ya mas? Aku selama ini penasaran tapi aku harus tanya ke siapa kan nggak tahu. Nah, di sini Mas Susanto cerita, itu makam anak pertamanya Pak Danu yo. Banyak yang percaya kalau anak itu dijadikan tumbal.